Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak ibu yang super soleh dan solehah? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan ibu di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan mendekati zina. Tema kali ini adalah merupakan analisis makna dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah anak-anakku, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang apa itu pergaulan bebas mendekati zina, ada sebuah pesan khusus untuk kali ini. Quote of the day hari ini adalah, dengarkan ya, menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menahan sakitnya penyesalan. Ibu ulangi quote of the day hari ini, menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menahan sakitnya penyesalan. Anak-anakku, ibu akan mengawali sebuah kisah inspirasi yang terjadi di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di antara para sahabatnya. Kemudian datanglah seorang pemuda dengan agak tergesa-gesa, tampak sebagai pemuda dia sedang bergelora, mudah terjerumus ke hal-hal yang negatif, termasuk perbuatan zina. Padahal mestilah dia tahu perbuatan keji seperti itu tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Namun dia merasa sulit mengatasi gelora nafsunya. Maka kemudian pemuda itu berkata kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkanlah aku untuk melakukan perbuatan zina." Wah, gemparlah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Untuk apa pemuda itu menanyakan sesuatu yang sudah jelas jawabannya? Demikian tanya hadirin dalam hati. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mencibir pemuda itu. Namun Nabi Muhammad SAW tetap bijaksana dalam menanggapi. Beliau kemudian berkata kepada para sahabat yang hadir, "Sahabatku, suruhlah pemuda itu mendekatiku." Maka pemuda itu kemudian mendekat kepada Rasulullah. Setelah itu beliau dengan lembut bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apakah engkau suka bila perzinahan itu terjadi atas diri ibumu?" Pemuda ini menjawab disertai kaget, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah, biarlah aku menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Beliau Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Demikianlah pemuda, perasaan orang lain juga sama. Ia juga tidak suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wahai pemuda, seandainya suatu saat engkau memiliki seorang anak perempuan, apakah kamu rela bila hal itu terjadi atas diri putrimu?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah, biarlah Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Lalu beliau bersabda, "Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya." Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan lagi serupa, jika hal itu menimpa bibi ataupun saudara perempuan pemuda tersebut, dan pemuda tersebut mengemukakan jawaban yang sama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemuda, ketahuilah bahwa tidak seorang pun yang rela terhadap perbuatan yang menodai kehormatan keluarganya." Kemudian beliau meletakkan tangan
ampunilah dosa-dosa pemuda ini. Sucikanlah hatinya, peliharalah kemaluannya, jauhkanlah dia dari zina. Sesudah kejadian itu, pemuda tersebut tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang menodai kehormatan orang lain. Baik, anak-anakku, mari kita menggali asumsi. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian mendengarkan cerita tadi? Pelajaran penting apa yang bisa kalian ambil dari kisah tersebut? Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang menjauhi pergaulan bebas mendekati zina. Sehingga diharapkan kalian memiliki sikap mampu menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina sebagai pengamalan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Baik, sekarang kita lihat apa sih isi surat Al-Isra ayat 32 itu. Nah, ini tampilannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, sebenarnya apa itu perbuatan mendekati zina? Perbuatan mendekati zina inilah yang disebut dengan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa mengikuti rambu-rambu pergaulan dalam Islam. Maka para ulama mengelompokkan beberapa pergaulan bebas tersebut. Di antaranya ada istilah ikhtilat, khalwat, tabaruj, khutwah, at-tamani, as-sama'u, al-kalamul fahish, dan al-qublah. Baik, sekarang kita perhatikan ya satu persatu jenis-jenis perbuatan yang mendekati zina. Nah, pertama adalah ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat di mana laki-laki dan perempuan yang sudah balik itu bercampur dengan bebas, bercakap-cakap, saling bergurau, saling melihat satu sama lain, bahkan bisa jadi terjadi kontak fisik seperti saling berpegangan. Itu ikhtilat. Selanjutnya adalah khalwat. Nah, ini khalwat adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat yang sepi tanpa ada pihak lain yang melihatnya, atau apabila ada pihak lain yang melihatnya bisa menimbulkan curiga serta dapat menimbulkan prasangka negatif. Ini yang disebut dengan khalwat. Selanjutnya adalah tabaruj. Apa itu tabaruj? Nah, ini menampakkan perhiasan dan segala yang dapat mengundang syahwat laki-laki. Definisi yang lain, tabaruj adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram atau ajnabi, seperti bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis yang bukan mahramnya. Timbul suatu pertanyaan, apa hubungannya dengan orang lain? Kan saya dandan sendiri. Nah, nanti ya ada jawabannya. Kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah khutwah. Khutwah adalah melangkahkan kaki ke tempat maksiat, seperti mendekati lokalisasi pelacuran, mendatangi warung remang-remang, kafe, bar, diskotik, atau tempat orang yang suka bermabuk-mabukan dan sejenisnya. Loh, kan tidak melakukan. Nah, ini kecuali bagi mereka-mereka yang memang masuk ke tempat-tempat ini karena ada uzur syara, artinya diperbolehkan oleh syara, seperti seorang polisi yang sedang menyelidiki sebuah kejahatan. Nah, selanjutnya adalah as-sama'u. As-sama'u ini adalah mendengar sesuatu yang menyebabkan munculnya syahwat.
obrolan dalam drama, chat, ngobrol via online, atau iseng menelpon lawan jenis yang bukan mahram, yang bukan untuk kepentingan yang diperbolehkan syariat Islam. Termasuk pula mendengarkan lagu-lagu yang membuat pikiran kita bisa melayang-layang atau membayangkan sesuatu. Selanjutnya adalah at-tamanni. At-tamanni ini apa? At-tamanni adalah menghayal atau memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat, seperti membayangkan kemolekan tubuh seseorang, termasuk penyebabnya, seperti membaca dan melihat gambar atau video porno. Nah, atau melihat langsung. Maka terjawab sudah, kenapa perempuan tidak boleh tabarruj atau menampakkan perhiasan yang dapat mengundang syahwat laki-laki. Meskipun mungkin wanita itu memang berdandan-dandan sendiri, dia tidak bermaksud untuk mengundang syahwat laki-laki. Tapi kalau dipandang dan itu menimbulkan syahwat bagi laki-laki, maka perempuan itu termasuk sama saja dengan melakukan kemaksiatan. Artinya perempuan yang tabarruj tadi adalah sudah mengundang syahwat bagi laki-laki, menjadi faktor penyebab adanya at-tamanni. Nah, selanjutnya ada al-kalamul fahish. Al-kalamul fahish ini adalah berbicara kotor atau mesum, seperti merayu wanita secara langsung dengan kata-kata mesum, menelpon atau SMS yang ada unsur mesum atau kata-kata mesra kepada lawan jenis yang bukan mahram. Atau, nah ini tidak dilakukan antara laki-laki dengan perempuan, tapi perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki dalam satu majelis, sekedar bercanda tapi dengan kata-kata kotor, semacam menyebutkan aurat laki-laki atau perempuan. Ini termasuk al-kalamul fahish. Selanjutnya adalah al-qublah. Al-qublah adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, seperti bergurau, saling menumpukan tangan pada badan lain jenis yang bukan mahram, atau sekedar menyentuh bagian tubuhnya dengan sengaja. Nah, kadang-kadang hal ini dianggap biasa, dan gak ada perasaan apa-apa. Tapi hati-hati, al-qublah ini adalah termasuk mendekati zina. Baik, itu adalah beberapa hal yang termasuk pergaulan bebas dan mendekati zina. Untuk selanjutnya, setelah kalian mempelajari pergaulan bebas tadi, nah, coba kalian pelajari kembali ketentuan pergaulan Islam dalam tabel berikut ini. Kemudian identifikasikan contoh pergaulan di masa modern tadi yang telah dijelaskan, apakah bertentangan dengan ketentuan pergaulan Islam tersebut atau tidak. Kalau memang hal-hal yang sudah dijelaskan tadi bertentangan dengan semua ketentuan atau salah satu ketentuan dalam pergaulan Islam, maka hal itu termasuk yang dilarang. Contoh untuk kelompok 1, pertama adalah ketentuannya. Yang akan dianalisis adalah ikhtilat dan khalwat. Pertama, apakah ikhtilat dan khalwat masuk ke dalam ketentuan tidak berdua-duaan yang terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Yang kedua, apakah ikhtilat dan khalwat ini bertentangan dengan kaidah menjaga pandangan seperti yang terdapat dalam surat An-Nur 30-31. Apakah ikhtilat dan khalwat itu juga bertentangan dengan larangan tidak bersentuhan yang terdapat dalam hadis riwayat At-Tabrani? Dan selanjutnya, apakah ikhtilat dan khalwat itu bertentangan dengan ketentuan keharusan menjaga aurat di surat An-Nur ayat 30-31?
Begitu selanjutnya untuk kelompok 2 ada tabaruj dan khutbah, ada at-tamanni dan as-sam'u, ada al-kalamul fahish dan al-qublah. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, tetap sehat dan semangat.